Hai guys, kembali lagi bersama aku Zaki di channel aku bernama Zimau, dan kali ini aku akan melanjutkan game Little Nightmares yang kedua. Dan di episode sebelumnya kita telah sampai di tengah kota Pale City, dan orang-orang di sana orang-orang di sana itu fokus terhadap menara tower yang menjulang tinggi dan memancarkan sinar. Gak tahu sinyal apa, sinar apa, mungkin itu sinyal yang membuat mereka terfokus dalam hal tersebut, dan mereka itu tidak menghiraukan Mono. Meskipun Mono ada dekat mereka, kecuali si Mono mengganggu mereka dengan berdiri di depan mereka, dan si Mono kayak diteriakin begitu sama orang-orang di sana. Dan saat kita menyentuh televisi dan ada seseorang yang keluar, seseorang tersebut dibilang orang kayaknya bukan deh. Iya kayak manusia, dia tinggi dan berjas, bertopi. Gua gak tahu dia siapa, tapi dia menculik si Six. Gua gak tahu dibawa kemana. Dan seperti apa kelanjutan game Little Nightmares yang kedua, dan yuk langsung saja kita start gamenya. Dan ya, selamat datang di game Little Nightmares, dan yuk langsung saja kita start gamenya. Oh, ini kayak tempat kemarin. Ya, tempat kemarin nih. Oh, itu tuh, Six. Itu Six. Aku tarik. No. Dia keluar. No. Dia keluar. Aduh. Ayo dong. Astaga. Tuh. Dia tinggi banget. Malah ngebug, bro. Udah saking takutnya gua. Oh, sorry. Oh ya, di sini Six. Uh. Lari, bro. Gua udah tahu. Uh. Lari, bro. Lari. Waduh, slow mo. Tuh. Ih, ngeri banget. Ditatap, bro. Nice. Aduh. Gua haus lagi. Nyebelin. Aman nggak? Dia ada di atas gua. Tar. Ya, dia ada di atas. Dia di atas persis. Gila, tangannya panjang banget. Oh, itu mukanya. Gak ada kan? Jangan tiba-tiba. Aduh. Aman. Gak aman nih, bro. Nih, perasaan gua gak enak. Beneran kan? Aduh, slow mo. Tarik. Cepetan. Masuk, bro. Aduh. No. Nyaris bisa dikejar. Masih dikejar. Lari, bro. Lari. Tadi.
Kayaknya gue masih dikejar ya. Hop. Kok dia udah sampai sini? Kok dia udah sampai sini, bro? Kok dia udah sampai sini, bro? Hop. Lari, lari, bro, lari, bro. Lari, 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 lari. Serem banget. Dia tinggi banget lagi. Lompat. Lari, bro, lari, bro, lari, bro. Lari. Enak banget. Kemana, kemana? No. Salah putar tuas gue ya? Salah putar tuas kayaknya. Waduh, ngulangnya dari sini lagi. Lompat. Serem banget. Ngeri, bro. No, slow mo. Kok slow mo sih? No. Ke sini. Nice. Dia gak tiba-tiba lompat kan? Salah muter ternyata. Sakit itu. Oke, gue timer dulu bentar. Sakit itu, bro. Wah. Bayangan ngeglitch. 6. Tuh. Nah tuh. Kayak memandu kita. Gua mau dibawa kemana nih, bro? Naik, bro. Naik mono. Mono gak bisa lompat. Oh, bisa. Gak bisa lompat aja. Tangga menuju ke atas. Kayaknya gue tamatin hari ini deh. Ini kayaknya hampir tamat gitu loh. Ini kemana? Semakin gelap. Tuh. Menaranya udah deket. Kenapa kok tiba-tiba kok ada angin di depan? Perasaan gue gak enak. Ada seseorang datang. Beneran dong. Waduh. Kimono menyerah kah? Oh, enggak. Dia ngelepas topengnya. No, topengnya. Bye-bye kepala kardus. Apa itu? Yang mengumpul di di gimana kan? Gerakin tangan. Gerakin analog sama kayak waktu nganu televisi. Kanan, depan. Bangunannya
Lagi, bro. Kiri, kanan, kiri, lurus. Apakah dia kalah? Belum. Belum kalah dia. Iya. Finally dia kalah. Apa yang akan gue lakukan? Si towernya makin mendekat, bro. Pertanyaan, apa hubungannya Shimono dengan pria bertopeng tersebut? Kenapa waktu Shimono mengumpulkan kekuatannya kayak ada semacam partikel hitam sama seperti orang yang berjas tinggi tersebut? Apa hubungannya Shimono sama dia, teman-teman? Dan kekuatan Shimono ini dapat dari mana gitu loh? Dia bisa masuk ke dalam televisi. Aduh, gua kemana nih? Pellet. City Life Station. Oh, ini pintu yang waktu itu. Ya, pintu waktu itu. Pintu di mana orang berjas hitam tersebut keluar. Dan apakah dia bakal bangkit lagi? Pintunya otomatis terbuka. Ini apa? Itu bayangannya si Six. Bukan. Ini catur. Ya. Tuh, bro. Apakah gua bisa mengembang juga? Enggak. Cuman barang-barang di sini tertutup. Terus gua ke sini. Teleport, bro. Kemana ini gua? Oh, kesini kah? Ada lagunya soalnya. Lah, balik dong. Sini. Oh, gak ada lagunya. Kesini kah? Oh ya bener. Oh, ikutin lagu. Sini? Enggak, gak ada. Sini kah? Ya, kesini. Ikutin lagu. Sini? Enggak ada lagu. Sini? Oh ya kesini. Sini? Enggak ada lagu. Sini. Masuk ke sini. Kemana nih, bro? Labirin kah ini? Kita kemana, bro? Waduh. Ada 4. Sini? Enggak, bukan. Sini? Kok ada bayangan gua di situ? Ya, ada bayangan Shimono. Gua buka kah? Nih. Tuh. 2 mono, bro.
Apa maksudnya ini semua? Oh ini nih. Bentar. Gua bedakan dulu. Oh, jadi bedanya ada dua. Yaitu yang pertama lagu, dan yang kedua ada semacam partikel yang keluar dari tubuh Mono mengarah ke tempat tersebut. Ya. Masuk akal. Tuh, waktu kita berdiri doang, kalau gak ada lagunya dan gak ada partikelnya, kita tuh gak terjadi apa-apa. Oh iya. Oh sini. Tuh. Setelah ini kemana? Oh sini. Berapa tinggi? Aduh. Astaga. Gua gak ngeliat. Lupa. Gua ngeliat ke bawah. Banyak sekali. Tuh. Si Mono kayak nge-glitch gitu teman-teman, kayak mau menghilang. Enggak ada. Waduh. Oh iya, nih. Gua dorong dulu kayaknya. Oke. Masuk ke sini. Ini udah ada, mungkin di sini. Sini. Enggak, di dekat sini. Wih nih. Setelah itu di mana? Sini? Enggak, bukan. Sini. Oh, sini. Lanjut lagi ke atas. Ini ke puncak towernya kah? Apa ini di dalam towernya, guys? Apa yang orang-orang lihat dari sini? Oh, ini. Ada sebuah pintu. Apakah itu alat musiknya Six? Kayak waktu pertama kali kita ngelihat rumahnya dia, dan itu foto apa, teman-teman? Kok ada suara nafas-nafas mengerikan? Itu Six. Gede amat. Bentar, gue kasih apa ya? Gue kasih ini. Nih. Gue kasih ini kah? Nih. Panggil. Oh. Apakah dia masih mau sama si Mono? Sini. Gue deketin coba. Enggak. Ada palu dan ada alat musik. Kayaknya gue tahu apa yang harus gue lakuin deh. Jangan bilang. Ya. Waduh. I'm sorry, Six. Sebuah tempat yang gelap. Dia ngamuk kah? Kayaknya dia ngamuk deh. Gua lari, bro. Beneran dong. Dia ngamuk. Aduh. I'm sorry, Six. Waduh. Bener-bener dong dia ngamuk. I'm sorry.
Lari bro, lari bro. Fokus lari dulu. Hap. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Oke, apa wajahnya Six? Gede itu. Dia lebih gede dari orang yang berjas itu. Tuh. Orang berjas aja gak setingginya lebih sedikit dari pintu tersebut. Dan si Six lebih besar dari dia. Tuh. Waduh. Oh, ini si Six. Habis dari sini dia masuk ke dalam pintu tersebut. Gua tarik kah? Gak bunyi kan? Itu dia. Oh, gini. Oh, gua panggil. Kena bro. Gua panggil kena. Oh, gini. Gua taruh lebih dekat. Sini. Uh. Astaga. Aduh, kurang dekat ya. Kapaknya kurang dekat. Sinian. Sini lu. Masih kena dong, gua udah masuk, bro. Aduh, ini gua masuk. Cahayanya hilang. Ini, bro. Gua bawa lebih dekat. Gua pancing kesini dulu. Oh, gak bisa. Oh, gini nih. Dia lebih dominan, jauhnya lebih jauh ke sini. Jadi berarti gua panggil ke sini. Sini loh. Masih bisa loh dia loh. Gimana bro caranya gua gocek badan segede itu? Enggak apa-apa. Oh, dia udah siaga. Gini nih berarti. Astaga. Oh, jadinya timingnya itu. Oke. Gua mulai ngerti timingnya deh. Gini. Timingnya adalah baru manggil langsung lari.
tempat yang sama, tempat yang amat gelap, sangat amat gelap. Gak ketemu kapak. Hei kapak. Dia ngamuk. Gua bawa. Enggak gua bawa, bro. Gua bawa ke kapaknya. Sini lo. Loh. Kok masih kena? Gua udah di situ loh. Astaga. Meningsai mulu. Sini berarti. Udah takut, bro. Gimana caranya nih? Nih gua kesini aja udah. Dia udah ngamuk. Gak kena. Be. Sini lo. Aduh. Begitu dia momentumnya. Di tempat ini lagi. Apa sih maksudnya tempat ini? Kayak gersang. Tuh. Ini tempat apa sih? Pintu dan kapak. Oke. Kayaknya lagi deh. Hancurin musiknya si Six. Strukturnya berubah. Kapak gua mana? Loh. Oh, itu kapaknya. Oh iya, gua tahu. Gua panggil ke sini terlebih dahulu. Sini lu. Tangan dia. Tangan dia ternyata bisa ikut juga. Berarti ke sini. Diremukkan begitu saja, bro. Gimana itu caranya, bro? Apakah begini caranya? Gua mulai panggil Six dari sini. Setelah itu ke sini. Oh iya, bener. Susah banget, bro. Dia galak banget.
hampir dikit lagi, bro. Jangan. Ntar. Nih kapaknya gua pindah dulu. Gua kapak. Apa ya, aku record ya. Iya. Sini lo. Lah ini, bro. Samperin dong. Ya beneran disamperin, bener. Pinter banget. Sini lo. Gua buat kuping lu sakit, Six. Aduh. Ini susah, bro. Ayo dong, Six. Dia gak bolehin gua mendekat, bro. Gua sneaky coba. Oke. Bentar, iya itu dia momentumnya. Iya itu dia momentumnya, berarti kapak gua taruh ke samping kiri. Gua pindahin. Gimana cara mau mindahin, bro? Tuh dia galak banget. Sini lo. Telat banget. Oke, gua mulai tahu nih patternnya gua udah mulai tahu. Nggak tuh, panggil ke sini. Waduh, itu terlalu jauh, bro. Gimana? Terus gimana, bro? Oke, udah mulai dekat tuh. Kapaknya udah mulai dekat. Sedikit lebih dekat. Sini lo. Aduh. Itu udah kena, bro. Bro, itu udah kena. Astaga. Itu at least lah kena, bro. Buset dah. Ini susah banget, bro. Gimana sih caranya? Ini jalan ke sini harus naik masalahnya. Gua harus taruh di bawah kah? Galak bener. Tuh. Sini lo.
caranya si Mono, bro. Six. Kayaknya gini bro, emang begini caranya. Tapi tuh, waduh, iya iya ya. Ya gini, gitu kayak gitu caranya. Gue hafal pattern. Tuh, waktu ngayunkan bro, waktu mau ngayunkan gitu loh. Tadi aslinya udah kena bro, nyebelin banget. Taruh sini. Iya taruh situ biar gua langsung lari gitu loh. Astaga. Ya, biar prioritas gua adalah mindah kapaknya. Astaga. Udah meningsoi berapa kali gua. Skill issue banget. Tuh. Astaga. Gua pindahin ke sini. Oke. Gua kirain bisa dodge. Waduh bro, ini gimana caranya bro? Tuh, dia galak banget masalahnya. Oke, gua panggil di sini. Gua bawa kapaknya dulu. Aman. Oh, ini dibawa nih. Oh, masalahnya. Bentar bro, gua belum. Tuh. Dia galak banget bro. Tuh, gua mau masuk ke situ bro, gak bisa. Oke, gua tahu kayaknya. Gua ambil, panggil. Cepet banget sih. Aduh, ini gimana bro? Gua sampai frustasi loh. Gua kirain nggak sampai ke situ loh. Oke. Bro, gimana itu caranya, bro? Oke. Seperti biasa gua kesini.
Gua ambil kali ya. Astaga, gua ambil gak bisa juga. Oke, gua gak usah panggil, udah dia masuk sendiri, bro. Tuh, tangan dia, bro, panjang banget. Gimana caranya? Gua panggil ah. Oh. Oh, gua kalau dipanggil itu kayak ada semacam distract dikit, kayak ada jeda sedikit. Ya, ya, ya. Tuh kayak ada jeda. Nah, tuh. Iya, kayak ada jeda sedikit, gua bisa lari. Jedanya gua hitung dulu. Oke. 1, 2. Putaran 2 detik. Baru mau lari gua, bro. Ini susah banget, itu masalahnya di situ. Kalau gua tinggal naik, gua bisa dari tadi, bro. Nih. Nah, nih. Tuh. Hampir close. So close, bro. Is that so close? Tuh, hampir tinggal ngayun. Tinggal mengayunkan. Nah, nih. Tuh, mati di tempat yang sama, bro. Udah berapa kali gue mati, astaga. Tar, ambil nafas dikit. Ini tempat apa sih? Gua pancing di sini dulu. Sini six. Terlalu jauh kalau di sini, bro. Lah kok. Sini dong. Enggak, kalau di sini tuh dia gak bakal ke sini. Bakalan dong. Gua kira enggak. Kayaknya gua bakal skip sampai gua berhasil. Gini caranya. Oke, six. Inilah saatnya. Yes. Uh. Wajahnya si Mono kayak apa? Gua pengen lihat. Si Six mengecil. Sekali lagi berarti.
record lama. I6. Kenapa? Lari. Lari bro, lari bro, lari bro, lari, 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 lari. Apa ini bro? Menaranya hancur. Gumpalan apa ini bro? Gua ketinggalan. Si Six gak nungguin. Astaga. Si Six gak nungguin bro. Waduh. Si Six larinya cepet banget lagi. No. No. Oke. Hampir. Yes. Keluar. Tunggu Six. Tungguin gua. Slow mo. Six. Tungguin gua. Nice. Cutscene. Nice. Tunggu. No, jangan. Astaga. Why Six? Why? Kenapa? Waduh, itu apa tadi ngeglitch di samping Six? Dia nangis. No. Si Mono gimana dong nasibnya? Terjebak selamanya? Si Mono kasihan. Atas semua perjuangannya dia ya teman-teman, dia dikhianati oleh Six. Sakit sih, kayak dia ngebantuin si Six, ngebebasin si Six, kayak mencari si Six, dia selalu membantu Six, dan inilah yang dia dapat, pengkhianatan bro. Tak ngerti kan? Bisa. Yang kok kudu ngepost video meloler ya bro. Ini apa? Gumpalan daging. Gua harus kemana? Si Mono. Tuh. Ada sesuatu. Gua kemana nih bro? Gua gak tahu mau kemana. Dikhianati oleh Six. Setelah sekian banyak yang gua bantu kepada Six. Dan ya ini. Kursi. Dan bilang naik. Tuh. Apakah si Mono akan memakai kekuatannya? Kita terjebak di dalam menara ini. Menara yang penuh dengan mata.
No, si Mono sedih. Kayak dia dihianati itu loh. Kayak dia udah percaya banget sama si Six. Dia jadi gede dong. Tuh, tingginya. Udah berapa lama dia di sini? Apakah ini merupakan time lapse? Oh, kayak depresi gitu loh si Mono. Jadi manusia dong. Tinggi banget. Ya, manusia. Jadi apa dong? Semakin gede. Tunggu dulu. Jadi selama ini yang ngejar-ngejar kita bro. Sangat amat rumit ya untuk alur dari Little Nightmare. Itu pintu yang itu dong. Waktu si Mono mengebuka. Bro. Beneran dong. Bentar, gua masih mau jelasin tapi ada cutscene. Signal interrupt is all over now. Jadi ya si Mono dikhianati oleh si Six dan ternyata seseorang yang tinggi tersebut adalah si Mono sendiri, teman-teman. Atau bisa gua bilang si Mono yang udah dewasa. Dan mungkin alurnya dari Little Nightmare yang kedua ini kayaknya gua sedikit memahami alur dari cerita Little Nightmare yang kedua ini. Yang pertama, si Mono dikhianati oleh si Six dan dia menjadi pria yang besar tersebut, yang bertopi tersebut. Nah, dan setelah itu, dan ya untuk alurnya kayaknya gue sedikit memahami. Dan setelah si Mono menjadi manusia yang besar tersebut, gue sebutnya apa ya, gue gak tahu juga. Si Mono yang sudah dewasa lah, gue sebutnya si Mono yang sudah dewasa. Dan dia datang untuk memperingati si Mono yang masih kecil agar tidak dekat-dekat dengan si Six. Mungkin si Mono yang sudah dewasa ini mencegah agar si Mono yang masih kecil agar tidak dikhianati oleh si Six. Dan tetapi yang terjadi, jika saja, mungkin ini hanya teori gua, jika saja si Six mengangkat Mono atau menerima tangannya, jangan dilepas gitu loh, dan gak dikhianati, mungkin akan menjadi ending yang berbeda. Dan mungkin ini looping gitu kan. Jadi kayak bolak-balik gitu loh, kayak si Mono yang sudah kecil menjadi si Mono yang sudah dewasa, dan sebaliknya terus begitu, dan looping. Dan gua lihat di hutan tersebut banyak televisi, dan mungkin itu adalah jumlah si Mono sudah yang melakukan looping, atau si Mono yang sudah kecil datang ke tempat Pearl City tersebut. Ya, sedikit masuk akal. Ya begitu. Ya mungkin begitu deh. Ya mungkin begitu.
Ya mungkin begitu bro. Ya kayak kayak si Mono yang udah dewasa, kayak mengkhianati si Mono yang sudah dewasa, memperingati si Mono yang masih kecil agar tidak dekat-dekat sama Six, agar tidak dikhianati, dan looping selamanya dong. Jadi looping selamanya. Jadi selama si Six tidak menerima tangannya si Mono, itu bakal jadi looping terus menerus antara si Mono yang sudah dewasa dan Mono yang masih kecil. Dan Mono yang masih kecil ini sangat keras kepala. Ya yang kita lihat, dia apapun yang terjadi ingin menyelamatkan yang Six, apapun yang terjadi. Dan waduh, penyesalannya di akhir bro, kayaknya nggak bisa deh. Bro, bro, kursor gua kelihatan. Nah, si Mono ternyata selama ini hanya infinite looping tanpa batas, yang dimana pertikaian antara si Mono yang sudah dewasa dan si Mono yang masih kecil ada sedikit perbedaan pendapat. Si Mono yang udah dewasa ingin mencegah agar si Mono yang masih kecil agar tidak dekat-dekat, dan dia sudah tahu gitu loh, dia sudah tahu bakal dikhianati oleh Six, makanya dia mencegah si Mono agar tidak menyelamatkan si Six dan membiarkan dia di dalam menara tersebut. Tapi si Mono yang masih kecil ini sangat amat keras kepala. Dia ingin apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan Six, karena mungkin si Mono menganggap Six adalah rekan perjalanannya dia gitu loh. Udah dari pertama dia ketemu si Mono sampai sekarang. Is that complicated? Ya udahlah, kayaknya gak ada yang gua bahas lagi deh. Kayaknya gua bakal bikin satu part lagi buat mencari topi Mono dan juga bayangan hitam. Kayaknya gua gak dapet semua itu deh. Ya, kayaknya gua gak dapet semua itu deh. Untuk topi si Mono, ya berakhir dengan apa ya? Untuk endingnya sih berakhir dengan agak itu gimana ya menjelasin ya. Gua gak tahu lah. Gak bisa gue skip. Dan ya, after credit gue bakal nunggu sih. Gue bakal bikin satu part untuk mencari topinya si Mono atau achievement semuanya. Bakal gue perfectin ini game, dan gue bakal melanjutkan Little Nightmare yang pertama. Setahu gue itu perjalanannya si Six. Gue gak tahu perjalanannya si Six kemana. Pokoknya itu menceritakan tentang perjalanannya si Six. Kayaknya ini perjalanannya si Six setelah dia apa dah maksudnya, setelah dia masuk ke dalam televisi atau pintu. Gua gak tahu dia masuk ke mana. Little Nightmare produser Ray Jimenez produser. Dan ya, terima kasih banyak. Gamenya untuk game rating gua 9. Kenapa gak 10? Karena Mono dikhianati. Ya, iya. Itu jadi ratingnya 9 karena si Mono dikhianati. Ratingnya 9/10 karena si Mono dikhianati. Coba aja untuk endingnya gitu loh. Ya gak bisa sih.
Jadi selama ini si Mono yang sudah dewasa menunggu si Mono yang masih kecil untuk membuka pintu tersebut. Dan nah ya, berapa kali percobaan ya untuk si Mono yang masih kecil mencoba membuka pintu tersebut? Kayaknya udah sampai 3 percobaan, 4-nya berhasil. Kalau si Mono yang masih kecil itu tapi selalu dihentikan oleh Six ya. Apa Six ikutan looping juga? Aku gak tahu. Gua gak tahu, bro. Gua gak tahu. Ya, seperti inilah ending tidak terduga dari Little Nightmare yang kedua. Untuk achievementnya kayaknya gua belum banyak yang dapetin deh. Kayak bayangan gua masih inget dapatnya baru 7. Ya baru 7 kalau tidak lebih dikit gitu. Gua agak apa ya namanya, tolong, gua masih agak mencerna gitu loh. Gua masih mencerna endingnya. Kenapa si Six melakukan itu? Apa dia udah tahu gitu loh antara wajah si Mono yang udah dewasa dan si Mono yang masih kecil itu mirip gitu loh. Jadi dia takut si Mono yang masih kecil bakal jadi yang seperti yang dewasa. Tapi si Six ternyata salah. Si Mono yang udah dewasa itu terjadi gara-gara si Six mengkhianati dia. Ya, si Six mengkhianati dia dan itu infinite looping. Mungkin si Mono bisa terbebas dari looping ini jika si Six menerima tangan dari Mono. Ya, dia menyelamatkan Mono dari jatuh ke dalam menara tersebut dan ya happy ending. Tapi itu tidak akan terjadi karena Little Nightmare yang pertama itu tidak ada si Mono. Setahu gua tuh dari teasernya, dari gameplaynya gak ada si Mono. Kayaknya ini bener-bener literally perjalanannya si Six. Customer service, support. Ini pengembang gamenya. Ya, gua bisa skip kah? Halo, gua gak bisa skip. Translation ya, translate. Oh iya, di Oktober nanti ada Little Nightmare yang ketiga. Gua lihat teasernya tuh dua orang. Apakah bisa mabar? Semoga aja bisa. Gua gak tahu juga. Gua gak punya teman mabar. Ya, gua semoga aja bisa kita ngendaliin 2 karakter gitu loh. Kayaknya mereka juga punya senjata. Yang satu kunci Inggris, yang satu lagi itu panah. Kalau gua lihat-lihat dari teasernya tersebut, satu cowok, satu cewek, dan temanya sangat amat berbeda. Dan temanya untuk Little Nightmare yang ketiga tuh gua lihat-lihat sekilas di tempat sirkus perkotaan. Gua gak tahu juga. Gua bakal nungguin deh untuk Little Nightmare yang ketiga, dan gua akan beberapa minggu setelah ini gua bakal mainin Little Nightmare yang pertama. Banyak gua nunggu after credit ini selesai dan gua closing. Gua minum dulu. Sabar. Use Unreal Engine. Yeay, udah selesai.
Dan ya selesainya sangat endingnya sangat amat tidak terduga. Dan ya udah sampai sini lagi, gua mau lihat bentar nih chapter tuh. Oh, topi ini glitch. Tuh gua nge-collect lebih dari 2 4 nih. Ada juga di sini. Tuh satu 2 3 4 5. Oh, jadi 5 chapter. Nah, nih gua bakal menjelasin sedikit. Dan dari Eiffel Tower itu kayaknya itu bukan dari energinya Mono deh. Itu adalah energi lain. Buktinya, bentar. Kayaknya ada hubungannya deh. Apa gak ada? Ya kayaknya gak ada deh, sama hubungannya si Mono yang sudah dewasa tuh gak ada. Dan ya terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini. Udah 1 jam gua record. Ini rekodan pertama gua yang 1 jam. Dan tunggu aja di episode selanjutnya, gua bakalan buat video part khusus buat Little Nightmare yang kedua untuk mencari topi dan juga bayangan yang glitch tersebut. Dan ya terima kasih yang udah nonton video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Dadah, see you di next video.